Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, ketemu lagi dengan saya Nurul Hidayati binti Saidan, dosen asisten ahli jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lux Mawai, yang merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan keempat tahun 2026. Nah, saat ini saya ingin memaparkan learning journal pada agenda 4 tentang habituasi. Pengalaman saya dalam pembelajaran agenda habituasi ini secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya untuk menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi atau persistent life situation tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Penciptaan tersebut diarahkan pada pembentukan karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Untuk melihat indikator keberhasilan pembelajaran sebuah habituasi dapat dilihat dari kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya. Sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan, peserta menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten. Sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit atau organisasi, stakeholder atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta, sehingga terbentuk menjadi karakter dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkannya di tempat kerja. Melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja, peserta akan memiliki kemampuan mensintesikan substansi mata pelatihan ke dalam konsep aktualisasi dengan dua indikator keberhasilan yang dilihat dalam pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran pelaksanaan aktualisasi. Definisi dari aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi. Proses yang perlu dilakukan berdasarkan pengertian aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan yang memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Proses kegiatan aktualisasi ini dapat berupa bimbingan oleh coach dan mentor, lalu melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melakukan secara nyata aktualisasi di tempat kerja, dan menyusun laporan dengan menyiapkan rencana presentasi laporan, pelaksanaan, dan melaksanakan seminar akhir aktualisasi. Dengan adanya intervensi antara habituasi dan aktualisasi, maka terciptanya kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan berkemampuan peserta untuk berkontribusi dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat. Selanjutnya, ada 4 tahapan dalam aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi atau menetapkan isu. Yang pertama, environmental scanning. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, analisis. Selanjutnya, tahapan 2, analisis core issue. Dapat menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas. Misalnya, kriteria APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Selain itu, analisis USG, mind map, response, SWOT, dan lain-lain. Dapat juga digunakan dalam analisis core issue untuk menetapkan akar masalah dari isu-isu yang terjadi. Setelah peserta menetapkan core issue, maka selanjutnya mengusulkan tahapan 3, yaitu rumusan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diyakini gagasan tersebut dapat memecahkan isu dengan dukungan bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulen, foto, rekaman video, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke tahapan terakhir yaitu tahapan 4, menyusun rancangan aktualisasi selama masa off campus yang dituangkan dalam dokumen kertas kerja rancangan aktualisasi berupa matriks rencana kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang diakhiri dengan seminar rancangan untuk solusi berupa pemecahan masalah dari isu yang sedang berkembang. Nah, Sobat ASN, sekarang sudah tahu kan apa itu habituasi dan aktualisasi. Sekian pengalaman agenda 4 saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.